sama ayah bunda. Dan saya lihat juga ada ayah ya di sini. Mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan sebenarnya bukan bukan memicu hal yang baru, tapi sebenarnya lebih bisa menggali ke hal-hal yang sudah secara umum kita pahami. Nah, sebelumnya saya di sini sharing bukan sebagai yang paling jago, saya juga bukan psikolog, bukan ahli tumbuh kembang anak. Mungkin bisa dikatakan lebih sebagai seorang ibu yang sudah mengasuh nama anak ya. Karena sudah mengasuh nama anak, jadi lebih bisa kebayang, sudah lebih banyak trial and error-nya, sudah lebih banyak ragam pengalamannya dalam menghadapi anak-anak. Nah, karena sesuai dengan judulnya nih, supaya kita nggak terlalu fokus pada anak tuh harus jago matematika atau harus jago pelajaran tertentu biar sukses. Sebenarnya ternyata ada banyak potensi yang tersembunyi pada diri anak. Dan insya Allah ini mudah untuk mengamatinya. Nah, nanti juga saya akan berikan contoh. Nah, untuk itu saya izin share screen dulu ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya coba. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang perlu kita pahami dulu sejak awal supaya kita bisa mulai diskusi ke depannya ya selama sejam ini, kita perlu pahami dulu dan sama-sama yakini bahwa setiap anak lahir ke dunia itu membawa sifat, bawa potensi, dan bawa karakteristik yang unik. Saya yakin ayah bunda di sini yang pernah mengalami mengasuh lebih dari satu anak, baik itu anak sendiri ataupun keponakan ataupun adik, pokoknya pernah mengalami mengasuh lebih dari satu anak. Pasti anak-anak tersebut tidak sama. Betul kan ya? Termasuk misalnya ayah bunda di sini dulu sebagai anak kecil punya saudara, kakak atau adik, kelihatan pasti saya sama kakak saya nggak sama. Saya sama adik saya nggak sama. Kalau kakak saya orangnya sensitif, apa-apa gampang nangis misalnya. Tapi kalau saya yang khas dari saya itu apa ya? Saya tuh bawaannya suka pengen main keluar, nggak mau kalau main di rumah. Itu jadi dua hal berbeda. Itu jadi di sini bisa kita lihat karakteristiknya unik dan sebenarnya itu menunjukkan bahwa setiap anak itu terlahir dengan bakat yang berbeda. Jadi kita perlu pahami dulu setiap anak itu terlahir berbakat dan berbakat yang berbeda. Oke, lanjut lagi ya. Kalau kita tahu bahwa setiap anak-anak itu beda karakteristiknya dan ternyata itu sebenarnya adalah bakatnya, apa dong yang harus kita lakukan supaya berkembang, supaya tidak lagi menjadi orang dewasa yang kemudian bingung, ah aku mah bisanya apa atuh ya, aku mah cuma remah rengginang, supaya nggak begitu ya. Apa dong yang bisa kita lakukan supaya anak-anak kita bakatnya berkembang? Nah, pertama saya gendong anak saya dulu sebentar. Nah, pertama, anak itu diasuh dengan pengasuhan yang tepat. Sebagai gambaran, pasti ayah bunda familiar dengan kata inner child, dengan kata luka pengasuhan, dengan kata apa ya hutang pengasuhan dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran anak-anak yang tumbuh menjadi dewasa, tapi di masa kecilnya tidak mengalami pengasuhan yang tepat. Ternyata ketika dewasa, dia jadi membawa masalah dalam dirinya dan itu mengaruhi semua aktivitasnya sehari-hari, termasuk dalam konteks dia sebagai orang tua. Jadi penting sekali buat kita sebagai orang tua sekarang supaya memastikan anak-anak kita itu diasuh dengan pengasuhan yang tepat. Jangan sampai kita sebagai orang tua memberi pengasuhan yang buruk sehingga anak-anak malah tumbuh dengan luka pengasuhan. Kan repot ya, nanti anak-anak kita tumbuh dewasa malah sibuk untuk healing gitu, bukan untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi memang ini sangat penting, ini adalah fondasi terbentuknya pribadi yang sehat dan hidup yang positif. Nah, kalau kita sudah memberikan pengasuhan yang tepat, kita perlu melatih anak kita dengan cara mengembangkan hidupnya dengan aktivitas produktif. Apa sih aktivitas produktif tuh? Nah, ini sebenarnya adalah cara kita melatih dan mengembangkan bakat. Jadi ini penting ya, jangan sampai terlewatkan. Seperti apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya sesederhana melalui aktivitas produktif sehari-hari di rumah. Misalnya nih ya, di anak saya yang keenam. Berarti ada 5 kakaknya kan? Nah, 5 kakaknya setiap hari itu harus merasakan mengasuh adik. Oh, kalau adik saya nangis, saya harus ngapain ya? Oh, mungkin ngajak bercanda. Oh, mungkin usap punggungnya. Oh, mungkin ngajak bermain dan sebagainya. Itu adalah hal-hal aktivitas produktif sehari-hari di rumah, tapi ternyata itu mengembangkan bakatnya.
Jadi nanti kelihatan misalnya di anak saya yang pertama, ternyata dia orangnya peka dan perasa. Tanpa si adiknya ini perlu banyak cerita, karena memang belum bisa bicara, ya usianya baru 1 tahun. Iya, aman. Anak saya yang pertama yang 15 tahun itu sudah bisa menebak, oh dia bosan Bunda, oh dia lagi kesel Bunda, oh dia lapar gitu. Itu kenapa? Karena terbiasa mengidentifikasi perasaan adiknya melalui aktivitas sehari-hari. Itulah aktivitas produktif. Jadi ketika dia mengasuh adiknya, dia jadi belajar mengembangkan bakat sensitivitasnya. Terus ada lagi anak saya yang lain, dia senang banget bermain, banyak ide dan lain sebagainya. Termasuk dia tuh suka bikin kue dan lain sebagainya, ide-idenya tuh disalurkan melalui masak. Jadi ketika adiknya ini nangis dan dia mengasuh, maka apa yang kebayang sama dia? Oh, berarti saya kayak harus bikin sesuatu yang seru, saya harus nyanyi-nyanyi, saya harus nari-nari gitu. Ternyata aktivitas produktif mengasuh adik itu membantu dia mengembangkan bakatnya sendiri, yaitu bakat-bakat seputar mencurahkan ide dan membuatnya menjadi aktivitas yang konkret. Nah, itu contohnya ya. Ya, ternyata aktivitas sehari-hari di rumah, kalau kita melibatkan anak-anak, itu mengembangkan bakat anak dari berbagai sisi. Oke, lanjut lagi. Karena kita pakai kata bakat, kita perlu perjelas dulu. Bakat itu bukan cuma bakat fisik, misalnya menyanyi, olahraga, apalagi ya main alat musik gitu ya. Itu adalah bakat-bakat terkait fisik. Nah, yang mau saya highlight di pertemuan sekarang itu adalah bakat dari aspek kepribadian. Tadi saya sudah beri contoh. Anak saya ada yang anaknya peka, sensitif, perasa, ada lagi anak saya yang banyak ide gitu. Itu adalah kepribadian. Itu tidak terkait dengan dia badannya atletis apa tidak, dia kalau nyanyi merdu apa enggak, kan enggak terkait ke sana. Nah, karena bakat ini terkait kepribadian, artinya semua orang jelas punya. Anak kita juga jelas punya. Makanya kita jadi jangan lagi mengatakan anak kita tuh nggak ada bakat apa-apa, nggak jago apa-apa, karena kita hanya mengacu pada bakat fisik. Padahal sebenarnya ada yang namanya bakat dari aspek kepribadian. Nah, buat saya yang bergerak di talent mapping, ini adalah contoh ragam bakat kepribadian. Itu ada banyak tulisan kecil-kecil di pinggir-pinggir ya. Dari pinggir kiri, futuristik, strategic, ideation, analytical, dan lain sebagainya. Itu adalah istilah-istilah bakat sifat. Jadi satu kata itu mewakili satu aspek bakat sifat tertentu. Itu totalnya ada berapa sih? Kok kayaknya banyak, ada 34. Dan kita semua punya 34-34-nya. Bedanya adalah pada saya misalnya, beberapa bakat itu lebih kuat, beberapa bakat lemah. Pada teman-teman di sini, pada yang muda di sini mungkin bakat yang lain yang kuat, bakat yang lainnya lagi yang lemah. Jadi 34 bakatnya semua ada, semua punya, tapi mana yang termasuk bakat kuatnya, mana yang termasuk bakat lemahnya, pada tiap orang beda-beda. Ya, sebagai contoh aja ya, ini salah satu anak siswa SMA yang baru saja konsultasi sama saya, jadi berhubung masih fresh gitu ya, jadi ini yang saya tampilkan. Supaya dapat gambaran, anak yang kuatnya tuh yang mana pada anak ini, coba ayah bunda lihat lingkaran kecil merah yang ada di sebelah tulisan. Contohnya, sebelah kiri ada deliberatif, konsistensi, responsibility, sama belief. Kelihatannya nah, lingkaran kecil merah. Sekarang lihat yang sebelah kanan. Di kanan juga ada tuh yang ada dikasih tanda lingkaran kecil merah. The maximizer, communication, sama empati. Warnanya merah. Nah, coba tebak anak ini, kan anak SMA ya. Tentu wajar kalau dia sudah mikirin, saya nanti kuliah apa ya? Saya pengen jadi apa ya nanti ya? Gitu. Terus pas ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi apa ya, aku bingung, kalau orang tua aku sih nyuruhnya aku jadi dokter, katanya gitu. Cocok nggak sih Bu kalau aku jadi dokter gitu? Cocok nggak sama bakat aku kalau aku jadi dokter gitu? Oh oke, jadi dokter. Selain jadi dokter ada minat yang lain nggak? Sebenarnya aku tuh suka nonton film anime, katanya. Kalau nonton anime aku paling suka dengerin suaranya. Terus aku dari kecil itu suka cerita ke adik-adik yang kecil, anak-anak tetangga gitu ya. Terus kalau aku lagi bacain buku, cerita ke mereka, aku tuh bisa ngubah-ngubah suara aku gitu. Makanya aku tuh penasaran kalau nonton anime, bisa nggak ya aku tuh jadi dubbernya, voice talent, voice overnya. Misalnya kalau ayah bunda suka nonton film kartun atau anime, katakanlah Upin Ipin misalnya ya, itu kan ada orang yang menyuarakan suara Upin Ipinnya kan ya. Kan beda suara Upin Ipin pas dia lagi nangis, pas dia lagi senang, pas dia lagi main, kan beda ya. Nah itu namanya voice over, nama profesinya. Terus dia nanya, kalau aku jadi voice over cocok nggak? Gitu. Terus saya bilang gini, oh kamu tuh dari kecil kalau cerita udah seru ya? Udah jago ya? Bisa ubah-ubah suara gitu? Iya, udah jago katanya.
Terus saya bilang, ternyata kamu punya bakat kuat di communication, seneng ngomong, dan kalau ngomong itu bisa milih kata yang pas, sampai orang lain paham. Terus kamu punya bakat empati, yang merah di paling bawah, kanan bawah. Empati itu peka merasakan perasaan orang lain. Jadi kamu tuh bisa mengatur suara kamu, mewakili perasaan tertentu, karena kamu sendiri orangnya peka dan perasa. Jadi kamu tuh bisa kebayang, kalau saya mau membuat orang yang mendengar suara saya mau membuat dia tuh merasa sedih, suara saya harus sedih. Kayak gimana ya suara yang sedih itu? Saya tahu nih gimana rasanya sedih, dan saya bisa menyampaikannya lewat kata-kata saya. Dan itu kombinasi communication sama empatinya membuat dia tuh jago dalam minatnya. Tidak semua orang communication dan empati jago pasti jadi voice over. Enggak, kebetulan dia minatnya jadi voice over. Terus yang menarik adalah, apakah anak ini suka matematika? Kan biasa aja. Apakah ini anak ini jago fisika? Enggak juga. Apakah ini anak ini jago bidang seni? Karena dia kan suka sama animasi. Saya tanya dia suka gambar? Enggak juga. Jadi yang menarik adalah ternyata bahkan di dunia ini sudah ada pekerjaan yang sangat bagus buat dia. Padahal dia nggak jago matematika, nggak jago fisika, nggak jago seni, nggak jago olahraga. Menarik ya? Hanya karena dia bisa menyelami apa sih yang paling saya sukai dari dulu, aktivitas apa yang konsisten saya lakukan, dan saya tahu saya jago di situ. Dan pas saya lihat bakat saya, ternyata menunjang. Oh, pantesan ya, saya bagus di situ karena bakat saya menunjang di situ. Ini salah satu contoh gambaran seorang remaja yang akhirnya menemukan, saya tuh bagusnya di bidang apa. Dan akhirnya jadi kebayang, kalau kayak gitu, saya kuliahnya apa ya, Bu? Nanya gitu ya. Apa ya kuliahnya? Bebas, karena kalau voice over nggak ada jurusannya. Tapi yang pasti trainingnya banyak banget. Kalau kamu mau belajar sama orang-orang yang udah jadi ahli voice over, mereka ngasih banyak training, bagus banget. Dan kamu sudah bisa berkarir bahkan sejak sebelum kuliah, bahkan sejak lulus SMA. Oh gitu ya Bu ya? Keren dong, aku udah bisa punya penghasilan sebelum aku lulus kuliah. Ya iyalah, emang yang nyuarain Upin Ipin udah kuliah? Kan belum ya, masih anak-anak kok gitu. Itu salah satu contoh. Oke, jadi ayah bunda kita harus buka pikiran kita selebar-lebarnya, wawasan kita seluas-luasnya. Ranah pekerjaan itu banyak banget, banyak sekali. Jadi tidak terbatas hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan-kemampuan di bidang matematika atau harus jago pelajaran. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, dari 34 bakat yang tadi kita perlu paham, tidak ada bakat favorit. Jadi ayah bunda dan anak-anak ayah bunda mau kuatnya di bakat apapun, misalnya ya, sudah ketahuan nih, oh anak saya nih kayaknya dia peka dan sensitif, mirip sama gambaran anak SMA yang tadi saya ceritakan. Oh kayaknya mirip sama saya ya, saya juga peka, sensitif, perasa, bisa merasakan perasaan orang lain. Tapi kok saya kerepotan nih dengan itu, saya nggak suka deh bakat itu. Nah itu sebenarnya mindset yang tidak tepat. Sebenarnya tidak ada bakat favorit, dan jadinya juga semua bakat itu sebenarnya untuk diterima, dilatih, dan dikembangkan. Semua bakat berpotensi baik, tidak ada bakat yang buruk. Jadi kalau ayah bunda ada yang merasa, saya kok kerepotan ya dengan sensitivitas saya, itu bukan bakatnya yang buruk, tapi ayah bunda belum pernah bisa melatihnya dengan baik. Maka PR-nya adalah latihlah kemampuan sensitivitas ayah bunda, supaya itu jadi sesuatu yang baik. Termasuk anak juga. Misalnya, anak-anak ayah bunda ada yang punya anak-anak yang dikit-dikit kalau ada masalah nangis. Kalau temennya marah, dianya langsung nangis lagi. Terus habis itu kalau temennya sangat gembira, dia juga ikut bahagia. Nggak tahu kenapa gitu ya, pokoknya ikut senang gitu. Kenapa sih anak ini kok kayaknya terus perasaannya swing banget, bisa ke bawah sama perasaan teman-temannya. Padahal itu bukan masalah. Kalau kita selama ini, kamu tuh kok ya cengeng, dikit-dikit nangis. Kamu tuh kok ya dikit-dikit heboh, ngikutin teman. Padahal ternyata itu bukan masalah. Itu sebenarnya adalah bagian dari ekspresi bakat alaminya. Itu berpotensi baik. Kalau kita masih menganggap itu masalah, artinya kita yang belum tahu cara melatihnya. Gitu ya, cukup clear ya. Oke, lanjut lagi. Bakat yang lemah itu tidak bisa diubah jadi bakat yang kuat. Misalnya pada anak yang tadi, ada bakat yang lemah, kalau saya tidak salah itu bakat analytical. Analytical itu bakat, namanya juga udah analytical, kebayangnya ada kata analitis. Jadi orang dengan bakat kuat analytical biasanya logis, rasional, selalu butuh data, bawaannya banyak nanya, nggak langsung percaya. Pokoknya harus ada data dulu baru percaya. Nah, anak yang tadi yang saya ceritakan, itu bakat analyticalnya lemah. Jadi kalau dia ketemu sama matematika, sama hitung-hitungan, dia agak pusing. Kenapa sih emang harus gini caranya? Kan bisa pakai ide lain.
Kenapa sih harus harus hitung-hitungannya begini? Dia nggak langsung nangkep. Kenapa? Oke, jadi kalau anak dengan bakat analytical tinggi memang lebih mudah untuk ngikutin alur berpikirnya matematika. Tapi kalau analyticalnya lemah, ya lebih sulit menerimanya dan mengikutinya. Jadi ternyata ketika dia tahu bakat analyticalnya lemah, dia bertanya, kalau saya jadi dokter, terus saya nanti harus baca hasil lab, kayaknya saya nggak langsung bakal ngerti deh Bu, gitu. Iya memang, kata saya, memang nggak akan langsung paham. Masalahnya adalah bisa jadi si pasiennya nungguin karena udah detik-detik menentukan gitu misalnya ya. Karena kondisinya sudah sangat parah. Ini jadi operasi apa enggak nih dok? Tar, saya mencoba dulu memahami ini hasil data labnya tuh gimana sih artinya gitu. Dan kan jadi repot ya kalau gitu. Terus dia nanya, ya udah deh kalau analytical saya lemah bisa nggak itu saya ubah jadi kuat? Oh nggak bisa. Allah sudah ngasihnya begitu. Allah sudah ngasih begitu. Kenapa? Karena seperti disampaikan juga di surat Ar-Rum. Ya kalau ayah bunda suka baca surat yang dikutip di undangan Ar-Rum ya, surat ke-30. Kan di situ suka disebutkan Allah menciptakan manusia itu berbeda, berpasang-pasangan supaya saling mengenal gitu kan. Manusia itu memang beda-beda. Kalau semua manusia sama, pasti pekerjaan di dunia cuma ada satu jenis. Ya, manusia itu memang beda-beda dan tiap manusia itu diberi kemampuan dan keunikan yang beda, memang sama Allah akan dikasih tugas kehidupan yang beda. Misalnya, contohnya Muhammad Al-Fatih yang Kesultanan Turki yang memenangkan Konstantinopel. Dia kan orangnya berdaya juang tinggi, keras kepala, tidak mudah menyerah, sangat mudah mengendalikan orang. Sekali dia ngomong orang lain nurut. Kira-kira waktu kecilnya dia penurut nggak? Nggak jelas. Waktu kecilnya dia ngerepotin orang tuanya, ngerepotin gurunya, saking ngototnya. Muhammad Al-Fatih itu waktu kecil, semua orang tuh kerepotan. Tapi orang di sekitarnya tahu bahwa orang ini calon pemimpin. Jadi nggak ada yang ngomel, kamu tuh jadi anak kok susah diatur sih. Kamu jadi anak kok ngotot amat sih, kok nggak mau nurut sama orang tua sih. Anak nakal kamu ya. Nggak ada yang ngomong gitu. Semua ngomongnya emang orang ini tuh calon pejuang. Ya diterima bahwa anak ini ngotot karena suatu saat dia harus memenangkan sebuah peperangan besar. Nah itu contohnya ya. Jadi ayah bunda kita sebagai orang tua, tugas kita bukan mengkritisi anak, bukan ngomel-ngomel tentang karakter anak, tapi kita perhatikan apa sih yang kuat pada diri dia dan gimana caranya ini bisa berkembang jadi yang baik. Kalau selama ini kita masih sering menganggap karakter anak kita itu buruk, berarti kitanya yang salah paham. Kitanya yang belum tahu bagaimana cara melatihnya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kita perlu mengenali bakat kuat anak kita perlu melatihnya dan kita perlu mengoptimalkannya. Terus kita juga perlu mengenali bakat lemahnya, latih cara menyiasatinya supaya nggak jadi hambatan. Misalnya anak yang tadi, terus gimana dong kalau analytical saya lemah? Saya nanti repot pelajaran matematika. Iya memang bakal kerepotan. Ya udah nggak apa-apa diterima aja kalau kamu kerepotan. Kalau kamu kesulitan untuk paham, coba tanya teman-temanmu yang lebih jago matematika. Dan pastikan kalau nanti bekerja, jangan ambil pekerjaan yang kamu harus berkaitan erat dengan matematika setiap hari. Nanti kamu stres duluan. Oh ya juga ya, begitu cara menyiasatinya. Oke, lanjut lagi. Saya mau eksplor salah satu bakat yang tadi dicontoh siswa SMA tadi, ini termasuk bakat kuat, yaitu bakat empati. Empati itu pribadi yang dapat merasakan perasaan orang lain seolah-olah dia sendiri mengalaminya, seolah-olah dia berada pada situasi yang sama dengan orang tersebut, gitu ya. Jadi biasanya kalau kita sih seringnya bilangnya orang ini sensitif, peka gitu ya. Bahkan ada yang bilang kayaknya baperan gitu. Nah itu khas orang-orang empati tinggi. Nah ternyata orang-orang empati tinggi itu peka dan mudah memahami perasaan orang lain. Nah, jadi bahkan orang lain belum cerita apa perasaannya, dia bisa menebak perasaannya apa. Dan oleh karenanya dia juga bisa membayangkan apa sih yang dirasakan oleh orang tersebut kalau saya bilang A, kalau saya bilang B, kalau saya bilang dengan nada begini, kalau saya bilang di waktu dia sedang lagi aktivitas apa. Dia bisa ngebayangin kalau orang empati tinggi. Kalau orang empati lemah nggak bisa ngebayangin kira-kira ngomongnya pasti gimana ya? Nah, itu kalau orang empati lemah memang susah ngebayangin. Kalau orang empati tinggi lebih bisa membayangkan. Nah, jadi kekuatannya orang empati tinggi adalah memahami emosi. Emang apa gunanya sih memahami emosi? Kita udah terbiasa tahunya harus memahami pelajaran gitu ya, harus memahami matematika. Emang apa gunanya memahami emosi? Oh, berguna banget. Ini kekuatannya orang berbakat empati. Ada dua peran penting, aktivitas penting yang paling bisa dilakukan
Dan sebenarnya ada yang lain juga, cuma ini yang paling bagus, yaitu bisa memberikan perhatian kepada orang lain yang sedang membutuhkan pemulihan emosi. Bisa membantu menemukan solusi atas masalah pribadi dirinya atau masalah psikologis orang lain. Ini ketebak nggak? Kalau orang-orang dengan berbakat empati dan bagus dalam aktivitas caring dan counseling, bagusnya jadi apa profesinya? Kalau ada pensi sudah. Bagusnya jadi psikolog, salah satu contohnya ya. Ada psikolog, konselor, career coach, dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk menjadi psikolog perlu jago matematika apa tidak? Sebenarnya bukan itu kebutuhan utamanya. Orang psikolog nggak jago matematika juga nggak apa-apa. Yang paling dibutuhkan dari psikolog adalah dia jago memahami emosi orang lain. Sekarang bayangkan coba ya, ayah bunda, anak-anaknya masuk sekolah. Di sekolahnya ada psikolog sekolah. Suatu saat anak-anak ayah bunda misalnya terlibat konflik sama temannya, lalu kemudian oleh guru dibawa ke psikolog sekolah. So, psikolog sekolah memanggil ayah bunda ke sekolah, mau dibahas nih masalahnya. Ternyata si psikolog itu ngomongnya kayak gini. Jadi ya, Bu, anak ibu tuh kemarin berantem sama temennya. Masalahnya gini-gini. Udah gitu ya Bu ya, informasi dari saya. Tolong ya anaknya dilatih supaya kayak gini aja mah nggak usah berantem lah. Udah aja, cuma ngomong gitu aja. Kesal nggak Bu? Kesal pasti, karena nggak diceritain gitu apa yang terjadi, apa perasaan yang digali dari si anak, terus memang apa hal yang bisa dilakukan dan dilatih di rumah supaya anak lebih bisa mengendalikan emosinya dan sebagainya. Itu nggak dibahas, belas. Tapi ada loh orang-orang seperti itu. Ada orang-orang jadi psikolog, terus jadi psikiater, tapi nggak benar-benar pandai dalam memahami emosi orang lain. Ternyata itu bukan karena kuliah jurusannya. Orang jadi pandai memahami emosi orang lain, itu bukan karena kuliah dan jurusannya. Itu karena bakatnya. Gitu ya. Itu makanya penting untuk kita memahami bakat diri kita, juga bakat anak-anak kita. Jadi kita tidak salah memahami bahwa anak kita harus selalu jago di bidang pelajaran, harus selalu jago matematika, harus selalu jago ya pokoknya pelajaran-pelajaran favorit gitu ya. Biar kamu nanti bisa masuk SMP favorit, masuk SMA favorit, nanti kuliah di kuliah favorit dan sebagainya. Enggak begitu. Ya, saya perlu menekankan ini. Saya sendiri juga dulu saya lulusan ITB. Di ITB saya juga bisa menemukan banyak sekali teman saya salah jurusan. Jadi mereka sebenarnya orangnya misalnya dia kuliah elektro gitu ya, tapi dia senangnya ngajar. Dia senang ngajar anak kecil. Nah, kenapa nggak jurusan PGSD aja kalau gitu? Terus ternyata setelah lulus dia aktivitas mengajar di Indonesia Mengajar. Dan akhirnya dia benar-benar bahagia. Jadi pertanyaan dulu kenapa nggak PGSD? Ya dia bilang, ya karena orang tua saya menyuruh saya masuk ke sini. Ya alhamdulillah saya cukup cerdas, saya bisa masuk elektro ITB. Masih tidak bahagia. Betul? Dan akhirnya profesinya sekarang juga nggak ada hubungannya sama elektro. Nah kan, jadi kita perlu sekali memahami bakat anak-anak kita. Jangan sampai kita salah treatment. Jangan sampai kita malah mendorong-dorong yang malah membuat anak jadi punya luka pengasuhan gara-gara respon kita yang berlebihan. Nah, sebaiknya kita benar-benar mengenal bakat kuat anak kita dan kita melatih dan mengoptimalkannya. Oke. Jadi, saya memperjelas lagi bakat yang dimaksud adalah sifatnya, karakteristiknya yang unik, dan itu pasti positif, dan sebenarnya bisa jadi aktivitas yang produktif. Ini sudah ada sejak lahir. Coba ayah bunda yang punya anak lebih dari satu, atau punya anak dan punya ponakan yang masih bayi, coba perhatikan. Kalau mereka masih bayi, pasti beda deh nangisnya. Kapan anak yang satu tuh nangis, saya bisa membayangkan pada anak saya 6 orang ya. Ada anak yang kalau saya tinggal 15 menit mah nggak akan nangis. Tapi ada anak yang baru ditinggal 5 menit aja udah nangis menjerit gitu. Tuh ada anak yang lebih tenang kalau diajak ngobrol, ada anak yang tenang kalau saya bermain dengan ceria, itu beda-beda. Itu sudah bisa diamati dari sejak bayi gitu ya. Oke, dan itu spontan ya. Nah, ini adalah modal bawaan. Bakat adalah modal bawaan. Jadi ayah bunda jangan mengomeli karakter anak, tapi perhatikan itu adalah potensi kita yang harus berlatih bagaimana cara mengembangkannya dengan cara memberi aktivitas produktif setiap hari. Oke, nih kalau menurut ahlinya ya, yang meneliti tentang bakat, ini sudah penelitian selama 20 tahun. Cara berpikir, cara merasa, cara berperilaku, cara bertindak, alami, berulang-ulang setiap hari bisa diamati, dapat digunakan untuk sesuatu tujuan yang produktif. Oke, nah ini hal yang sebenarnya dari dulu juga kita udah umum tahu ya, tapi di zaman ini kok nggak tahu kenapa orang-orang jadi bergeser dari pemahaman ini. Sebenarnya sifat itu mengungkap kebutuhan. Misalnya, kalau orang cenderung pemikir, pasti butuh ketenangan. Tapi kalau orang yang supel itu mudah bergaul.
dan penuh semangat, pasti dia butuh guyub, butuh ketemu orang, butuh ngumpul. Gitu ya. Kalau orang yang pemikir, ngumpul sama orang banyak, bisa jadi dia tidak menikmati. Saya nggak bisa mikir nih, terlalu rame, terlalu banyak orang. Tapi kalau orang yang memang senang berinteraksi, senang bergaul, tentu dia butuh ketemu banyak orang tiap hari. Kan gitu ya. Dulu ini adalah pemahaman yang umum. Sehingga dulu biasanya kalau orang ditempatkan pada pekerjaan, biasanya dilihat dulu karakteristiknya, baru ditempatkan di pekerjaan itu. Jadi dulu itu orang sudah bisa mengenali, oh sifat tertentu itu menunjukkan dia akan bagus pada pekerjaan tertentu. Misalnya ada seorang pemilik toko, punya beberapa staf. Staf yang pertama orangnya teliti banget, kalau ngitung nggak pernah salah. Ya udah kamu bagian keuangan ya, kamu bagian nyatet pemasukan, pengeluaran, stok barang masuk, barang keluar, berapa barang tersisa ya, soalnya kamu mah teliti. Terus ada lagi orang yang dia nggak teliti, nggak teliti gitu, tapi dia senang ngobrol. Yaudah kamu di bagian paling depan, kalau ada konsumen datang kamu yang terima, nanti kan kamu bakal nanya, pagi Pak mau belanja apa, ini loh Pak ada produk kita yang terbaru, Bapak mau belinya sekilo apa 2 kilo Pak, kemarin kan Bapak beli sekilo tuh, enak kan Pak ya, nah berarti Bapak bisa beli lagi di sini, kasih tahu Pak tetangganya kalau beli lagi nanti ke sini aja Pak, bisa juga nanti pesan juga bisa Pak, nanti Bapak tinggal WA saya siapin barangnya, kan enak ya kalau kayak gitu. Coba bayangin kalau orang yang teliti ngitung itu simpannya di depan. Bapak kemarin kan beli sekilo Pak, terus ini ada kenaikan harga Pak, jadi kalau sekarang harganya segini ya Pak. Jadi kalau Bapak beli 2 kilo, maaf emang ada diskon. Kan bete banget gitu ya pembelinya. Saya nggak mau deh ke situ lagi. Sekalinya diajak ngobrol, ngomongin harga naik, nggak mau ngasih diskon. Kan repotnya. Jadi ternyata sifat itu sudah menunjukkan tugas. Orang zaman dulu juga udah tahu itu, tapi nggak tahu kenapa pendidikan modern zaman sekarang seolah mengesampingkan hal itu. Anak tuh nggak dilihat dia bakat sifatnya bagaimana, pokoknya semua harus belajar hal yang sama. Kalau kamu nilai matematikanya jelek, ya itu pokoknya kamu disaster banget lah, pokoknya kamu masalah gitu. Udah parah banget lah kalau kayak gini gitu. Nah kalau kayak gini, kamu nggak punya masa depan. Terus nanti orang tuanya tuh bingung, nanti kamu ujiannya gimana, nanti kamu SMP-nya gimana, oh nanti nggak bisa masuk sama favorit, nanti kamu kuliah nggak bisa masuk kuliah, gimana dong, lain sebagainya. Udah repot dari dulu. Sementara si anaknya nggak diperhatiin, dia tuh senangnya apa, dia minatnya apa, dia karakternya bagaimana, bakat sifatnya gimana. Padahal bakat sifat itu sudah bisa lebih dulu diamati sebelum anak masuk sekolah. Serius. Sebagai ibu 6 anak, saya bisa mengamati bahwa anak dari usia 1 tahun aja, masing-masing anak udah kelihatan bedanya. Saya bisa cerita ke anak saya, ke anak pertama saya, kamu waktu 1 tahun kayak gini loh karakternya. Waktu 2 tahun terus makin kelihatan. Oh ternyata waktu 3 tahun makin ada tuh ekspresi-ekspresinya berkaitan sama sifat ini. Tapi kalau adikmu yang itu, dia tuh nggak kayak kamu, dia tuh begini. Kan kita bisa cerita kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya menunjukkan tugas anak. Jadi pekalah mengamati keunikan anak, buka mata hati, mata kita dan mata pikiran kita untuk benar-benar mengamati anak. Jangan sampai kita justru sibuk mengomeli apa yang kurang pada anak, padahal memang bukan di situ bakatnya. Kita fokus saja pada apa bakat kuat anak, sehingga dengan begitu kita bisa mengembangkannya. Nah, untuk mengamati dan mengembangkannya, ini tips dari saya ya. Tinggal beberapa slide lagi. Kita mengamati perilakunya sehari-hari, perhatikan apa yang berulang. Ini contoh, anak saya yang keempat, kalau dia sedang bersama dengan yang lain, dia cenderung pakai kata-kata, pakai kalimat dengan nada perintah, langsung kata kerja. Pakai jari begini, nadanya tinggi. Misalnya, ambilin minum. Misalnya gitu. Jadi dia bukan bilang, Kak, tolong ambilkan minum. Dia bilang, ambilin minum. Itu dari kecil loh ya. Waktu dia usia 1,5 tahun, dia lihat pesawat lewat gitu ya di langit. Terus dia panggil ayahnya. Ayah, duduk. Pesawat. Lihat, keren gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi dia bukan bilang, ayah sini, ada pesawat, ayah sini. Bukan gitu. Ayah, sini, duduk. Pesawat. Jadi kayak nyuruh gitu. Terus kita bingung, padahal kita nggak ada yang begitu orangnya. Nah, ternyata itu berkaitan juga dengan bakat. Ada namanya bakat komen. Jadi bakat komen itu motifnya, saya ingin memperjelas situasi dengan cara saya mengendalikan situasi dan mengendalikan orang. Saya mikirnya anak kalau di militer bagus kayaknya gitu. Itu udah kelihatan dari kecil. Jadi anak jadi militer bukan karena dia masuk akmil ya. Oke. Saya langsung tunjukkan slide berikutnya aja. Tuh ada anak-anak saya kelihatan kan videonya. Nah, itu dia kalau lagi marah kayak gitu. Oke. Jadi ini memang membutuhkan wawasan tentang macam-macam tema bakat. Ketika mengamati, jangan sampai ada persepsi negatif. Jadi kita nggak bilang,
itu anak galak banget ya, nggak mau nurut dan lain sebagainya kayak gitu ya. Oke. Terakhir ini dari saya, ini di screenshot aja ya. Ini 5 tanda yang bisa ayah bunda amati kalau anak-anak ayah bunda ada aktivitas sehari-hari yang memenuhi kriteria 5 ini atau setidaknya 2 atau 3 kriteria ini, berarti ini bakatnya. Kecuali urusan HP. Urusan HP tidak pernah jadi bakat. Urusan gadget tidak pernah jadi bakat. Itu mah urusannya kecanduan, bukan bakat ya. Jadi beda. Makanya kalau saya sering menyarankan ayah bunda, tolong anak-anaknya jangan didekatkan sama HP. Perbanyaklah aktivitas di luar rumah, di alam, dan aktivitas bareng main sama ayah bunda supaya bakat-bakatnya itu tumbuh, tidak jadi redup gara-gara ketutup sama kecanduan. Oke, itu terakhir dari saya. Baik, saya kembalikan lagi kepada Mbak Moderator. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Tadi penjelasannya cukup jelas sekali ya terkait bagaimana sih kita bisa menemukan bakat anak ya. Baik, mungkin langsung saja kita lanjut ke sesi selanjutnya. Di sini ada sesi tanya jawab ya, Mbak Mas. Jadi silakan tadi yang sudah dijelaskan oleh Teh Elma. Jika Mbak Mas ada yang mau ditanyakan, bisa langsung disampaikan melalui kolom atau bisa langsung raise hand aja ya, bisa disampaikan secara langsung. Oke, silakan ada yang mau bertanya mungkin? Apa masih belum disiapin ya mungkin pertanyaannya? Ini kan mungkin kebanyakan ini ya, mungkin sudah berumah tangga, sudah punya anak semua ya, insya Allah. Mungkin udah banyak penasaran nih sama penjelasan sama tema. Ada yang mau bertanya? Kita coba cek ya di kolom chat, sepertinya belum ada yang nanya nih. Ini ada yang bertanya nih, ada 2 orang ya, ada Mbak Devi sama ada Mbak Nova. Ya, Telma, ini ada pertanyaan nih, Telma dari Mbak Devi Krisna. Bagaimana kalau misalkan anaknya diam gitu kalau di sekolah? Itu gimana, Telma? Ini ada informasi nggak ya anaknya usia berapa ya? Belum ada nih. Mbak Devi, usia anaknya usia berapa? Mungkin 5 tahun. Tadi itu pertanyaannya anaknya tidak apa ya tadi? Tidak aktif gitu, diam di sekolah. Oh, tidak aktif dan oke, sebentar anak saya nangis. Sebentar ya. Silakan ditunggu dulu ya, Mbak Mas. Jadi silakan nih yang lainnya kalau misalnya ada yang mau bertanya. Iya, mumpung lagi digendong sama suami. Iya. Tadi tuh saya baru baca di chat, ternyata tadi suaranya kurang jelas. Atau gimana ya? Atau dari Alhamdulillah sudah. Oh, udah jelas ya. Oke, baik. Tadi kalau anaknya cenderung diam dan nggak aktif di sekolah, usianya 5 tahun, sebenarnya baseline-nya yang perlu, oke, padahal di rumah suka bercerita, suka main Lego, suka melukis. Oke, berarti kalau di rumah kan aktif ya. Oh, oke. Berarti kalau gitu ini bukan faktor anaknya ya, faktor sekolahnya. Maksudnya jadi dilihat begini, apapun ekspresi anak di bawah usia 7 tahun itu ekspresi paling jujur. Jadi kalau anak merasa nyaman menjadi dirinya sendiri di sebuah tempat, berarti dia akan menjadi dirinya sendiri. Misalnya di rumah ya, kita kan sudah bisa melihat bahwa anak tuh kalau betah di rumah ya dia jadi dirinya sendiri ya, dia bisa lari-lari, dia bisa cerita, dia bisa ketawa-ketawa, dia bisa nangis ya senangis sejadi-jadinya gitu ya. Nah, jadi kita udah tahu di gambaran diri dia yang asli kayak gimana. Tapi pas di sekolah kok dia kayak gitu ya. Kita perlu perhatikan apa yang membuat dia tidak nyaman untuk menjadi dirinya sendiri. Apakah ini karena lingkungan yang baru buat dia, ini misalnya baru beberapa bulan masuk, ternyata dia butuh waktu adaptasi lebih lama, misalnya gitu. Kedua, misalnya dia belum merasa cocok dengan temannya atau gurunya di sana, belum ada yang klik gitu. Ya tahu klik apa enggaknya memang melalui trial and error. Kita nggak bisa nanya ke anaknya, emang kamu senangnya teman kayak gimana sih? Ya anak 5 tahun mana bisa jawab ya. Dia belum bisa menganalisa dirinya kan.
dia juga belum bisa menganalisis temannya. Jadi kalau seperti itu bisa aja dia ada kemungkinan keduanya belum klik sama temannya sama gurunya. Ketiga bisa jadi nggak klik dengan aktivitasnya, bisa jadi gitu. Keempat, ya bisa jadi dia sedang ada masalah yang dia bingung bagaimana menceritakannya. Dia cuma tahu dia nggak nyaman. Macam-macam situasinya. Kita perlu lihat apa masalah yang melatar belakangi sehingga dia memilih untuk tidak menjadi dirinya. Nah, jadi kalau dia diam seperti itu, menurut hemat saya yang paling mudah adalah kita gali perasaannya. Misalnya pas pulang sekolah ditanya, tadi gimana waktu sekolah? Senang nggak gitu? Terus dia jawab, ya senang, tapi mukanya nggak nyambung gitu ya. Masa senang wajahnya kok gitu? Serius nih senang nggak? Gitu. Ya aku bosen bunda. Oh bosen, bosennya kenapa gitu. Jadi misalnya dalam waktu seminggu tiap kali pulang sekolah coba ditanya. Nah ketika perasaannya digali, ingat di mindset kita jangan memaksakan anak harus sekolah. Oke, nggak masalah kok anak di bawah 7 tahun nggak sekolah. Jadi tujuan dia berada di sekolah itu lebih untuk dia punya aktivitas. Tapi kalau dia nggak nyaman sama aktivitasnya, yang ada kan dia malah punya pengalaman gak enak setiap hari, betul kan? Malah jadi rugi ke depannya. Nanti bisa jadi pas masuk SD, masuk SMP, dia masih teringat sama pengalaman gak enaknya waktu di usia di bawah 7 tahun tadi. Jadi ini bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Ketika kita tanya ke anak kita bagaimana perasaannya, tanya aja secara netral. Apapun perasaan yang anak rasakan, itu wajar dan itu boleh. Jadi kita nggak bisa bilang, ya nggak boleh bosen dong, ibu kan udah bayar nih, rugi dong kalau kita udah bayar, tapi kamunya malah bosen, gimana coba? Ya jangan gitu juga. Ya kalau anaknya bosen mau gimana lagi, yang sekolah kan dia, bukan kita ya. Kalau kita nggak mau rugi ya kita tuh yang sekolah gitu, kan gitu ya contohnya. Jadi ini pakai logika yang umum aja sebenarnya, logika yang juga nyambung sama kebutuhan anak. Jadi tanyalah perasaan anak, dan ketika bertanya perasaan anak, baca bahasa tubuh anak, perhatikan matanya, gerak bibirnya, raut mukanya, gestur badannya, itu nyambung apa tidak dengan cerita dia ketika dia bilang dia senang tapi badannya begini. Iya senang sih, itu bukan senang namanya. Kalau senang tuh kayak iya senang banget gitu kan. Kita perhatikan ya anak-anak remaja sekarang banyak yang kayak gitu. Gimana tadi, senang gak sama karya wisata sekolah? Ya lumayan. Nah itu kan berarti bukan lumayan, itu dia sedang merendahkan momen karya wisata tadi karena dia tidak menikmati sebenarnya. Kelihatan dari gestur tubuh. Gestur tubuh itu tidak bisa membohongi. Gestur tubuh dan raut muka. Jadi kita fokus sama itu, sama fokus sama perasaannya, terima semua perasaan anak, diskusikan dengan anak, sampai ujungnya nanti kita bilang begini, oke, jadi adek masih mau sekolah apa enggak? Kalau mau sekolah, apa yang bisa ibu bantu untuk membuatmu merasa nyaman? Misalnya, ibu nungguin dia di sekolah, tapi kalau aku nengok ke jendela, kalau bisa ibu selalu di posisi yang kelihatan. Oke. Misalnya lagi, ibu kalau mau berangkat temenin aku dulu setengah jam main ya, biar aku puas. Oke, nah gitu. Jadi selalu fokusnya bukan pada memaksakan anak mengikuti agenda kita memasukkan anak ke sekolah, tapi tanya dulu apa yang bisa ibu lakukan untuk membuatmu nyaman. Kalau memang dia masih mau sekolah, kalau memang nggak mau, ya nggak apa-apa juga kalau menurut saya, karena masih di bawah 7 tahun kok gitu. Oke, lanjut lagi ya. Pertanyaan berikutnya kayaknya mulai bermunculan ya pertanyaannya. Ini saya Iya baca nih deh. Oh. Langsung dibacakan aja mungkin sama Thelma juga boleh. Oh iya, oke. Terus saya harus scroll ke atas. Tadi itu terakhir siapa Ini ya? Oh, tadi ada Mbak Devi nih, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Nova. Atau mau saya bacakan aja? Boleh deh dibacakan aja, saya agak Iya. bingung. Oh iya. Iya, baik, di sini ada pertanyaan dari Mbak Nova Sari ya. Izin bertanya, apakah mungkin jika seorang anak berbakat dalam satu bidang, tapi ia tidak berminat dalam bidang tersebut, itu gimana Teh? Oh iya, bisa saja. Jadinya memang paling bagus untuk anak-anak itu adalah melakukan ragam banyak aktivitas sampai nanti dia nemu apa yang dia minati. Karena kombinasi bakat itu tidak hanya selalu untuk satu profesi aja. Tidak hanya untuk satu aktivitas aja gitu. Jadi itu tuh bisa banyak aktivitas. Artinya gini, kalau misalnya ada anak nih ya, itu saya gambarkannya sekolah yang saya sama teman-teman pegang aja ya, namanya Sekolah Alam Yogyakarta, Sayogya memang di Jogja. Jadi aktivitas kami sehari-hari itu selain aktivitas yang biasa dilakukan di rumah, misalnya bersih-bersih, terus masak, terus merawat tanaman, terus merawat hewan peliharaan atau hewan ternak,
terus melakukan beragam macam aktivitas permainan dan lain sebagainya. Selain itu semua, nanti kan ada yang lebih spesifik, misalnya ketika berternak gimana sih caranya ngebersihin kotoran sapi, karena kami ada sapi ya. Terus gimana sih cara memandikan sapi, itu lebih spesifik kan. Dengan setiap hari ragam kegiatannya beda-beda, nanti anak bisa ditanya, kamu sukanya yang mana? Atau kamu paling suka di kegiatan yang mana, atau kegiatan mana yang paling bikin kamu bersemangat. Tiap anak bisa ditanya gitu kan. Oh, aku tuh paling suka waktu menanam, tapi aku sukanya cuma pas menanam benihnya aja, terus ditutupin sama tanah. Kalau setelah berminggu-minggu lewat, kamu suka gak pas menyiramnya? Enggak suka, bosan tiap hari harus nyiram lagi, nyiram lagi, nyiram lagi, mana tumbuhnya lama. Anak yang sama bicara bahwa dia suka menanam benih, tapi dia tidak suka merawat tanamannya. Menarik ya? Jadi bahkan dalam, walaupun anak itu bahkan dia tidak berubah, tapi ternyata aktivitas spesifik yang dia suka itu jadi beda. Itu makanya kita mengenali anak itu bakatnya apa, paling mudah dikenalinya dengan kita ngasih ragam aktivitas beda-beda. Hari ini kita ajak masak. Dek, kita potong-potong dulu yuk, kita perhatikan dia suka nggak, betah nggak pas potong-potong, dia bisa konsisten nggak ketebalan wortelnya misalnya, dia bisa betah nggak ngerjain itu lama-lama, atau dia kayak aku bosan ngerjain ini gitu, deh itu nggak sama ya, satu tambah satu tipis, mudah ribet banget, aku bisanya begini, berarti dia tidak menikmati kan. Oke, terus udah gitu coba deh cariin bawang daun tuh ya kayak gimana, yang kayak gini bukan, oh bukan itu seledri, ini bukan itu serai, ibu udah seru deh, bilang lagi, kalau ini namanya apa, itu udah sudah menunjukkan aktivitas beda lagi, dia ternyata suka dengan hal-hal yang baru, dia suka belajar hal-hal yang baru, padahal masih aktivitas memasak kan. Itu contoh lain lagi, misalnya dia ini dicampurin ini pakai bumbu rica, pakai garam, pakai gula, segimana, setengah sendok teh, misalnya kita bilang kira-kira aja, kira-kira tuh segimana, setengah sendok tuh segimana, segini, ini kurang apa lebih gitu. Jadi semua tuh serba diukur, serba teliti. Itu masih aktivitas memasak. Ternyata si anak tuh suka. Berarti dia bakatnya beda lagi. Makanya jadi kita bukan menyimpulkannya bisa nggak anak berbakat di situ, tapi dia nggak suka aktivitas A. Bisa saja karena aktivitas yang berkaitan sama bakat itu bisa jadi bukan cuma A, bisa jadi dari A sampai Z misalnya. Atau kalau tidak sebanyak itu, A sampai P misalnya. Jadi banyak aktivitasnya. Bahkan dari satu aktivitas yang kita kenal sebagai satu nama aja, memasak. Kalau ibu-ibu mah kan udah nerima aja ya, pokoknya kalau memasak tuh dimulai dari belanjanya, mulai terus dari motong-motongnya, terus masukin ke wajan, terus dikasih bumbu, habis itu nanti habis disajikan nanti harus nyuci piringnya. Ibu-ibu udah nerima aja ya, itu semua adalah bagian aktivitas memasak. Padahal dalam satu aktivitas itu ada banyak ragam aktivitas berbeda. Dan saya yakin ayah bunda bisa cerita dalam aktivitas memasak, apa yang paling ayah bunda suka? Saya paling suka pas makanan udah jadi dan cium wanginya. Saya paling suka pas motong-motong dan saya lihat bentuk wortel buatan saya itu rapih. Saya paling suka ketika memasukkan ragam macam bumbu, saya cobain sama bumbu itu ternyata lebih enak. Beda-beda. Sama anak juga begitu. Jadi betul, bisa saja anak punya bakat kuat tertentu, tapi aktivitas A ternyata tidak suka. Dia sukanya aktivitas B, C, D, E. Bisa juga dibalik. Anak suka aktivitas memasak, tapi hanya satu spesifik tahap tertentu aja. Sama seperti ayah bunda. Makanya paling mudah kalau buat anak-anak, perbanyak ragam aktivitas produktif di rumah. Ajakin masak, ajakin ngeberesin rumah, ajakin ngepel, nyapu, ngelap kaca, ngeberesin kasur, ngasuh adiknya, belajar memandikan adik, belajar merawat tanaman, belajar merawat halaman. Dalam setiap aktivitas spesifik itu kita bisa mengamati hal-hal yang berbeda. Dan kalau itu dilakukan berulang-ulang, nanti kelihatan polanya. Si anak ini ya, kalau udah kaitannya sama bergerak keluar, pasti dia semangat. Disuruh beliin gula keluar, dia mau. Disuruh ngasih sesuatu ke tetangga, dia suka. Tapi kalau aktivitasnya di rumah, misalnya kamu ngelap kaca ya bagian dalam, sejam dia tuh cuma dalam aja, dia aja uring-uringan, oh berarti dia nggak suka kegiatan indoor, nah kan kita jadi dapat informasinya. Nah kayak gitu, jadi makanya lakukan ragam banyak aktivitas berbeda, tapi kegiatan produktif di rumah dibuatkan anak setiap hari berulang-ulang begitu. Kalau rumus lain adalah beragam, berulang-ulang, dan bertemu orang, jadi nanti bisa kelihatan ketika ketemu orang seperti apa. Begitu, saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Ya, baik. Semoga bisa membantu ya buat pertanyaan dari Mbak Novi, dan semoga juga bisa bermanfaat sama Mbak Mas yang lainnya.
Baik, mungkin karena sudah jam 11 ya Teh ya, tapi karena kita juga mulainya jam 11.10 ya, mungkin kita akan berakhir juga jam 11.10. Jadi ada beberapa pertanyaan aja nih yang bisa dijawab. Jadi nggak semuanya ya, tapi semoga bisa mewakili semuanya. Oke, selanjutnya dari Mbak Ningsi, izin bertanya Bunda, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolahnya? Karena si anak tidak suka dengan mata pelajaran tersebut. Iya, usianya berapa ya? Ada Mungkin informasi? belum disebutkan nih. 7 tahun, Oh, 7 tahun. tahun. Berarti kelas 1, 2? kelas 1. Kelas 1, oke, baik. Ya, jadi prinsipnya ketika kita melihat anak suka sesuatu, kita gali kenapa dia suka, apa sih yang membuat dia suka, dan bantu anak menggambarkan rasa sukanya dengan ragam kata berbeda. Misalnya, aku tuh antusias melihat itu, aku jadi bersemangat, aku tertarik, aku makin penasaran dan sebagainya. Misalnya gitu. Termasuk kalau anak tidak suka atas sesuatu. Oh, memang kenapa gitu kalau ngerjain PR? Bosen misalnya, atau pusing, atau misalnya udah capek duluan gitu. Oke, kenapa ya kira-kira ngerasa bosen? Ya soalnya itu terus tiap hari ada PR misalnya ya. Tapi kan PR-nya pelajarannya beda-beda. Ya tetap aja semuanya kan ngasih PR. Bosan ngerjain PR terus tiap hari. Oh oke. Berarti yang jadi beban buat dia adalah dia merasa terbebani dengan tugas setiap hari. Jadi bukan tentang pelajarannya misalnya. Tapi ada lagi misalnya tentang, aku udah capek duluan. Kenapa gitu capek duluan? Soalnya yang ini tuh banyak banget yang harus dikerjakannya. Oh gitu. Emang kalau PR yang lain nggak banyak yang harus dikerjakan? Enggak, paling cuma 3 pertanyaan, terus bisa dijawab pakai 1 kalimat atau 2 kalimat, udah selesai. Yang ini tuh ya, jawabannya harus panjang, terus harus dijelasin satu persatu gitu. Kalau misalnya ngitung ya, misalnya gurunya diajarin perhitungan yang udah mulai puluhan, misalnya 3, 4, tambah 5, 6. Kan tuh ada baris pertamanya, ada baris keduanya, kan gitu ya. Kan harus dihitung seperti itu. Terus misalnya gurunya minta harus diulang ditulisnya, jadi kalian tuh kalau orang sudah bilang tuh ngotret tuh hitungannya tuh kayak gimana, tahap pertama kamu ngitung yang mana, tahap kedua tulis lagi kamu ngitung yang mana. Terus misalnya kita jadi dapat informasinya dari si anak, terus anak bilang tuh, Bu kalau kayak gitu kan capek banget nggak ngerjainnya gitu. Oh gitu, berarti spesifik tentang dia tidak suka pekerjaan detail sistematis, bertahap, terus ada ada alurnya, apa tidak begitu suka gitu kan ya. Jadi kita selalu mencari tahu apa emosi yang melatar belakangi respon anak ketika anak nggak mau ngerjain PR. Masalahnya bukan di nggak mau ngerjain PR-nya, masalahnya adalah kita tahu apa tidak apa yang menyebabkan dia nggak mau ngerjain PR. Nah kadang-kadang kita kalau bertemu sama anak dan bertemu anak tuh menolak sesuatu gitu ya, atau dia berperilaku yang justru kita larang. Kita fokus sama perilakunya, tapi kita nggak fokus pada apa sih melatar belakangi dia melakukan itu. Apa sih perasaan di balik itu semua? Dan kenapa perasaan itu muncul? Jadi kita tuh kayak menggali itu berlapis-lapis, kayak ngupas bawang. Kita kalau lihat kejadiannya, perilaku si anak itu baru lapisan terluar. Terus kita gali lagi lebih dalam, kupas. Emang kenapa sih kamu ngerasa gitu? Aku bosan, atau aku capek, atau aku kesel, atau aku nggak ngerti, atau aku bingung gitu ya. Oke, kenapa ya kok bisa bingung? Kenapa bisa capek? Kenapa bisa kesel? Digali lagi. Soalnya aku nggak ngerti. Pas gurunya ngejelasin, gurunya tuh ngejelasinnya terlalu cepat. Oh oke, dia nggak cocok sama cara ngajar gurunya. Terus udah gitu tanya lagi, oke, supaya kamu ngerti, kira-kira kamu butuh dijelasinnya kayak gimana? Ya pelan-pelan dong. Kalau cepat-cepat kan aku nggak ngerti. Oh oke, pelan-pelan. Pelan-pelan itu kayak gimana? Coba sih dicontohin. Ceritanya ibu yang jadi guru. Kamu mau nanya, Bu, gimana caranya ini tambah ini? Kalau ibu ngejelasinnya gini, nah, sambil kita tuh praktekin. Segini cukup nggak? Enggak, Bu, kecepatan, ulang lagi dong. Oh, oke. Dapat lagi kan? Oke, sampai akhirnya dikupas terus, sampai akhirnya kita dapat. Ternyata anak saya tuh orangnya kayak begini. Sering kali orang tua tuh bingung, nih anak tuh kenapa gitu ya, dan baru tahu tuh setelah ratusan kali kejadian. Baru aja orang tuanya tunggu, oh ternyata anak saya tuh begini. Dan jangan sampai anak itu harus mengalami ratusan kejadian untuk dia tuh menjelaskan pada orang tuanya, saya ini orangnya kayak gimana. Masalahnya, anak itu tidak sama dengan orang tua. Anak tidak bisa memakai bahasa dewasa seperti kita. Kalau kita ngobrol sama teman,
kita berkonflik misalnya sama teman. Terus teman kita bilang gini, saya tuh nggak suka waktu kamu bilang kayak gini. Kalau kamu bilang kayak gitu, itu tuh melukai hati saya. Dan kalau hati saya sudah terluka dan saya jadi kesel, saya tuh nggak tahu harus ngomong apa. Akhirnya saya memilih menjauh. Kan dia bisa ngejelasin kayak gitu ya. Kalau anak-anak kan nggak bisa. Jadi anak-anak tuh pokoknya taunya saya nggak suka. Dia pilih perilaku tertentu. Yang mana dia juga memilihnya secara tidak sadar. Jadi kitanya yang harus bisa menggali. Tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Dengan kita bertanya, maka anak akan merasa, orang tua saya tuh benar-benar pengen tahu perasaan saya. Benar-benar pengen kenal saya. Benar-benar pengen mengerti saya. Kalau anak sudah punya perasaan seperti itu, maka anak akan tahu bahwa orang tuanya selalu berusaha untuk dekat sama saya. Kata Bu Eli Risman, ayah Bunda pasti tahu Bu Eli Risman, ada rumus untuk bisa jadi, untuk orang tua bisa jadi sahabat anak ketika anak remaja. Kenapa ini penting? Karena ada banyak anak remaja yang menjadikan teman-temannya sebagai sahabat, orang tuanya dijadikan musuh. Jadi ketika orang tuanya memberi wejangan, nak, tolong atuh ya dijaga sholatnya, ya wes sama iya gitu ya. Tapi pas giliran main sama temennya nggak ngerjain sholat, terus malah main HP terus, nonton drakor berjam-jam sampai lupa sholat dan sebagainya. Nggak didengerin omongan orang tuanya, yang didengar adalah ajakan temannya. Itu contoh remaja nggak jadi sahabat orang tuanya. Supaya orang tua itu bisa jadi sahabat anak, maka orang tua itu harus dekat sama anak di usia 7 sampai balik. Gimana caranya biar dekat? Maka di usia 0 sampai 7 lekat sama anak. Jadi rumusnya lekat dulu, baru dekat, baru sahabat. Lekat, dekat, sahabat. Belakangnya at semuanya. Lekat itu gimana? Ibu, ayah, bunda yang anaknya masih menyusu, susui langsung. Susui langsung. Perintah di Al-Quran adalah susui anak secara langsung sampai 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun dan masih kalau tidak bisa menyusui langsung maka cari ibu susu. Jadi perlekatan itu penting supaya nanti pas 7 sampai 7 sampai balik itu dekat-dekat itu caranya kayak tadi. Kita ngajak ngobrol perasaannya, kita pahami bahasa tubuhnya sampai kita benar-benar hafal karakter anak kita seperti apa dan kita bantu anak kita melewati berbagai macam kesulitannya. Bayangkan anak ini baru 7 tahun, baru masuk kelas 1. Ayah bunda aja kalau masuk kerja tahun pertama itu tahun adaptasi kan, nggak akan bisa langsung bagus. Itu orang dewasa apalagi anak-anak. Kalau anak-anak bisa adaptasi, ya alhamdulillah. Kalau anak-anak nggak bisa adaptasi, bukan masalah besar, itu mah wajar. Nah, jadi yang kita pahami adalah apa emosi di baliknya. Kita perlu peka sama emosi anak dan jangan memaksakan agenda kita. Karena kalau agenda kita dipaksakan tanpa kita memahami emosi anak, maka nantinya jadi repot. Sekali lagi, fokus pada jadi kalau kamu masih mau berada di sekolah ini dan kamu masih mau belajar di sini, apa yang bisa Ibu bantu? Bu, ngomonglah sama gurunya kalau ngajarin aku pelan-pelan. Atau, Bu, tolong dong Ibu aja yang ngajarin aku di rumah supaya aku bisa lebih ngerti. Jadi gurunya ngejelasin apa, nanti Ibu ulang lagi di rumah. Atau misalnya, Bu, tolonglah PR-nya bantuin aku ngerjain PR dicicil selama seminggu, jadi nggak dalam sehari selesai. Atau apa. Pilihlah alternatif-alternatif cara yang sudah didiskusikan dan disepakati dengan anak-anak. Dengan begitulah ayah bunda menjadi dekat sama anak-anak. Jadi dari situ mengamati bakat anak jadi jauh lebih mudah. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ke Ibu moderator. Udah 11 lebih 10. Iya, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Selma ya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Maaf nih ya buat Mbak Mas yang sudah bertanya. Apa namanya, ternyata banyak sekali nih yang tertarik sama pembahasan Teh Elma ya. Mungkin kita bisa berjumpa lagi ya. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir dari Mas Agno Rizky Mertaloka ya. Ini Assalamualaikum, saya mau bertanya berkaitan dengan sifat anak apa termasuk bakat Teh. Misal suka marah, tidak sabaran, atau malas, atau ketika diminta bantuan dari orang tuanya itu tidak langsung dilaksanakan. Itu termasuknya sifat atau bakat. Usianya berapa ya? Usianya belum disebutkan ya. Kalau boleh sih diinformasikan dulu. Tadi kan katanya cepat marah. Ada itu kelas itu Mbak, kelas 1 SD sama kelas 5 SD. Oh, dua-duanya menunjukkan sikap begitu, Pak? Iya, sama semuanya ini. Mungkin nurun kakaknya yang adiknya ini. Kelas 1 sama kelas 6 ya. Tadi Ya, kan yang ada lebih cenderung ya, yang adiknya yang lebih cenderung itu apa namanya? Yang suka emosi itu. Kalau kakaknya yang lebih cenderung ke tidak cepat tanggap gitu. Oke, tidak cepat tanggap. Oke. Iya. Ya, baik. Jadi kalau saya lihat dari pilihan gambaran
pilihan kata yang tadi Bapak gambarkan kan cepat emosi, terus Bu moderator bisa bantu tadi kalimatnya apa ya? Bentar saya scroll dulu di chat. Marah, tidak sabaran. Marah, tidak sabaran. Oke, baik begini. Kalau ayah bunda ingat waktu anak-anak masih usia 5 tahunan ke bawah, biasanya situasi misalnya ya, ada ibu lagi beres-beres gitu ya. Terus biasanya kan anak usia 3 tahun, 4 tahun itu suka ikut bantu bawain apa ya, misalnya lagi ngeberesin meja makan, ikut bantu bawain gelas gitu ya. Sudah gitu kan kita bilang, pelan-pelan ya bawanya gitu. Atau lain waktu ibu lagi nyapu, terus ikutan nyapu. Aku mau nyapu, aku aja. Apalagi kalau ayah bunda punya anak di bawah 7 tahun tuh 2 orang, pasti ngalamin masa rebutan gitu ya. Mereka tuh berebut pengen bantu. Tapi nggak tahu kenapa di usia nanti mereka udah lebih besar, kok anehnya ketika disuruh bantu mereka nggak mau bantu. Ketika kita nyuruh sesuatu mereka bisa menolak. Ketika mereka ditegur mereka bisa marah dan sebagainya. Sebenarnya kita perlu perhatikan fitrahnya anak secara alami itu senang untuk terhubung dan terlibat sama aktivitas orang tuanya. Fitrah anak itu adalah senang kalau saya nyambung sama orang tua, senang kalau saya dekat sama orang tua, senang kalau saya tuh dipercaya sama orang tua, senang kalau saya tuh direspon secara positif sama orang tua. Jadi sebenarnya buat anak melihat bahwa perilaku dia direspon oleh orang tuanya dengan marah, misalnya kamu kok nggak mau bantuin sih gitu ya, sebenarnya tuh anak akan merasa sedih. Artinya dia tuh tahu bahwa perilaku yang itu tidak diterima oleh orang tuanya. Jadi sebenarnya anak itu tahu ketika dia berperilaku buruk, karena fitrahnya dia adalah berperilaku baik, fitrahnya dia adalah ingin terlibat, terhubung, nyambung sama orang tuanya. Dia senang kalau orang tuanya tuh senang dan percaya dan menyukai, mengapresiasi dia itu senang. Jadi, coba perhatikan dalam pertumbuhannya selama ini, apa saja cara berkomunikasi yang biasa dilakukan oleh orang tua ke anak yang membuat anak ternyata misalnya tidak merasa benar-benar diterima atau tidak merasa pendapatnya diprioritaskan, atau misalnya merasa keinginannya tidak terpenuhi atau apa gitu. Ada nggak momentum-momentum seperti itu yang membuat dia memilih untuk merasa ngapain sih aku ngomong juga, ngapain sih aku melakukan ini juga, males gitu. Jadi membuat dia tuh jadi males dan gak respect. Karena males dan gak respect, makanya dia jadi gampang emosi. Makanya dia jadi cepat marah. Makanya dia jadi kalau disuruh apa-apa tuh nggak mau terlibat. Ada polanya. Anak tuh nggak akan ujung-ujung begitu. Biasanya ya, yang sering saya amati, misalnya contoh begini, yang sering saya amati. Jadi misalnya ada anak ketika dia mulai masuk sekolah, terus orang tuanya ya ikut mengamati perkembangan anaknya di sekolah, dan kemudian anak bergeser, penilaian orang tua terhadap anak bergeser menjadi semata-mata catatan nilai ujian dan tugasnya misalnya. Jadi obrolan antara orang tua dan anak, kalau anak masih kecil kan kayak misalnya, Bu main yuk ke taman, ayo, terus udah gitu, Bu kupu-kupunya bagus ya, terbangnya tinggi banget gitu. Terus misalnya kalau lagi di rumah, itu lihat tuh ada cicak di atas gitu. Kan obrolan kayak gitu umum kan, kalau 7 tahun ke bawah, betul. Begitu 7 tahun ke atas, begitu masuk sekolah, obrolannya jadi bergeser ke arah, tadi di sekolah belajar apa, ada PR apa, terus sama guru disuruh ngapalin apa dan sebagainya. Jadi obrolannya itu bergeser bukan lagi tentang apa yang ada dalam pikiran anak, apa yang sedang dirasakan oleh anak, tapi udah bergeser ke apa tugas yang harus diselesaikan, apa kewajiban yang harus dipenuhi, apa tuntutan yang harus dipenuhi, itu terus. Jadi lama-lama si anak tidak merasa dirinya diperhatikan. Lama-lama anak jadi merasa saya hanya berharga ketika nilai ujian saya bagus, atau saya hanya berharga ketika kewajiban yang orang tua saya bebankan kepada saya itu dilakukan. Saya hanya seberharga itu gitu. Itu umum ya terjadi. Saya hanya menceritakan kejadian umum. Nah, ketika kejadian umum itu terjadi, ketika orang tua itu mengatakan, "Dek, ayo bantu beresin rumah." Beresin rumah. Dalam pikirannya, saya tuh udah capek sekolah. Kan saya juga udah ngikutin kan, kepengen ayah bunda, saya udah sekolah loh. Kurang segini capek dari pagi sampai sore gitu. Akhirnya karena dia nggak bisa ngomong itu semua, ya nggak bisa ngomongnya bukan karena dia nggak berani ngomongnya, tapi memang belum bisa mengurainya dalam kata-kata karena belum dewasa kan. Jadi yang dia rasa cuma gejolak emosi gitu, apa sih gitu, mau gitu. Terus ketika misalnya Dek disimpan lagi lah gelas kotornya, wastafel, ya kan mudah kan, cuma tinggal jalan.
pasti gitu aja kok, gini aja dimarahin, gini aja diomelin gitu, atau marah aja gitu. Jadi itu tuh bukan emosi karena kejadian ayah dan ibu menyuruh sesuatu atau melarang sesuatu. Itu emosi yang merupakan tumpukan emosi terpendam karena hal lain yang dia rasa sebagai beban, yang berulang-ulang dia rasakan setiap hari, tapi dia nggak bisa ngomongnya karena nggak bisa membahasakannya. Dan ketika dia menemukan situasi yang memantik emosinya, pecahlah semuanya keluar, jadi ledakan emosi. Jadi ibaratnya kalau anak kecil emosi meledak itu berupa tantrum, nangis guling-guling, menggelepar di lantai. Nah ini tuh bukan nangis guling-guling, tapi cepat marah, cepat nyalahin orang, cepat pokoknya nggak mau terlibat, kalau disuruh-suruh nggak mau dan sebagainya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada hal lain yang buat dia jauh lebih menarik daripada apa yang diajak dan diajarkan oleh orang tuanya. Ini saya sering lihat pada anak-anak yang keseringan pakai HP atau keseringan pakai laptop atau apapun lah yang sifatnya layar. Dia merasa itu jauh lebih seru. Kenapa saya harus ninggalin ini? Kenapa saya harus bantuin orang tua saya dan saya ninggalin game yang lagi saya mainin ini kan? Gak seru. Terus akhirnya lama-lama ya udah oke ditinggalin. Tapi dia tidak merasa excited, tidak merasa antusias dengan apa yang diajak dan diajarkan oleh orang tuanya. Jadi dia merasa kenapa saya tetap harus ninggalin yang seru dan saya harus melakukan yang tidak seru. Tapi karena saya nggak dibolehin melakukan yang seru, ya udah deh, apa-apa. Saya tetap diam, tapi saya nggak mau melakukan hal yang nggak seru. Dan jadi bawahnya tetap marah. Jadi kita bisa lihat dari dua hal kemungkinan tadi. Tetap aja faktor utamanya adalah emosi yang bertumpuk, yang belum tergali sama orang tuanya. Dan saya paham bahwa ini masalah umum, artinya ini tuh bukan sesuatu yang hanya terjadi di satu dua keluarga. Ini banyak keluarga yang mengalami. Oleh karenanya penting buat kita ayah bunda, kitanya yang menggali emosi anak duluan. Dan perlu kita ketahui, emosi itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Itu sebenarnya sifatnya positif. Artinya misalnya gini, misalnya ya. Ayah bunda lagi, jangan ayah bunda lah, bunda lagi jalan sendirian di tempat gelap, di jalan banyak semak-semak. Terus di ujung sana kelihatan ada 3 laki-laki, rambutnya berdiri gitu ya, terus lagi pegang botol. Terus mereka tuh kayak hahaha gitu ya, ketawa. Kira-kira bunda bakal tetap lurus jalan ke sana apa enggak? Pasti takut kan ya? Ada rasa takut yang deg-deg, kayaknya enggak aman nih kalau saya lewat sana. Emosi takut itu diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan bunda. Betul kan? Nah, jadi emosi sama Allah diberikan kepada manusia. Itu sebagai radar buat kita. Supaya kita tahu ada yang beres atau ada yang tidak beres. Apa yang harus dilakukan berikutnya. Apa perilaku saya yang tepat untuk situasi ini. Itu emosi yang ngasih tahu. Jadi, penting untuk kita membantu anak-anak kita mengenali emosinya sendiri. Jadi misalnya, ketika ayah bunda mendapati anaknya lagi marah, emosi lagi meledak, terus kita ajak anak duduk, tenang, kasih minum, atur napas. Jadi bisa dia lagi marah gitu ya. Atau dia lagi, pokoknya nggak mau ngomong sama sekali. Terus kita duduk sebelahnya, terus kita bawa minum. Kenapa sih, Dek? Terus kita usap punggungnya, yuk tarik napas panjang. Tenang yuk, ada apa kok marah gitu. Padahal tadinya kita yang lagi marah gitu ya, misalnya. Kitanya menenangkan diri duluan. Kenapa kok marah gitu. Mungkin hari pertama nggak mau ngomong. Kayak yang, jelas lah marah, masa nggak mau, masa nggak tahu sih gimana sih ibu tuh, mungkin gitu ya dalam pikirannya. Saya dia nggak mau ngomong, tahu Bu, terus dia nutup diri pakai bantal atau nyuruh ibunya keluar tutup pintu bisa. Hari kedua begitu lagi, coba lagi, hari ketiga coba lagi, sampai ada waktunya nanti, pada waktunya dia akan bicara. Kenapa sih kok marah? Tuh bosan lah, suruh-suruh terus. Emang nggak ada yang lain apa yang buat disuruh gitu? Kenapa ada aja misalnya gitu? Oh emang kenapa gitu kalau kamu yang disuruh? Nah, jadi balik lagi ke prinsip bawang tadi, kupas lagi. Jadi kalau sudah kadung sampai usia kelas 6 masih seperti itu, dan anaknya, adiknya polanya sama, maka ada 2 kemungkinan. Mereka punya karakter yang mirip, dan karakternya itu tidak pernah dilatih bagaimana cara mengungkapkannya dengan tepat, sehingga tidak jadi buruk gitu ya. Atau yang kedua, si adik mengcopy paste cara kakaknya. Karena dia pikir memang cara paling menyenangkan di rumah ini adalah dengan tidak nyambung sama orang tua. Gimana caranya biar gak nyambung? Ikuti aja cara kakakku. Dia sudah berhasil tidak nyambung sama orang tua. Maka saya akan mengikuti cara yang sama. Yang paling parah adalah, bukan paling parah ya, yang paling perlu diperhatikan adalah jika ternyata kejadiannya adalah kombinasi dua-duanya. Ya udah mah karakter anaknya begitu, yang kedua, dianya juga copy-paste cara kakaknya. Karakter anak, sekali lagi, itu sebenarnya selalu berpotensi baik.
tidak pernah buruk. Menjadi buruk karena tidak dilatih. Contohnya yang apa ya, misalnya komen tadi anak saya yang keempat, karena dia terbiasa bicaranya, dia terbiasa mengatur orang, ingin mengatur orang dan ingin orang lain ngikutin caranya. Kalau caranya nggak diikuti, maka dia bisa marah-marah. Jadi kalau saya tidak memahami, saya sebagai ibunya, kalau saya sebagai ibunya tidak memahami potensi dia, maka saya bisa jadi uring-uringan kan, bisa jadi memaksakan kehendak, atau bisa jadi ya sudah akhirnya pasrah, anak saya ini marah-marah karena keinginannya tidak diikuti, bisa gitu kan ya. Akhirnya jadi saya selalu bilangnya gini, oke, kamu punya keinginan, so, ceritakan apa keinginanmu dengan kalimat yang jelas, bukan pakai perintah. Bilang, namanya Abdi. Abdi mau Bunda bikinin telur ceplok. Oke. Bunda, kondisinya adalah Bunda tidak bisa buatkan sekarang karena Bunda masih harus nyusuin adik. Terus dia nangis, misalnya marah. Terus saya bilang gini, Abdi mau nangis ataupun mau marah, itu tidak akan membuat Bunda jadi bisa bikin telur ceplok sekarang karena Bundanya belum selesai nyusuin. Jadi si anak jadi mikir kan, benar juga ya. Terus udah gitu misalnya, tapi itu Abdi tetap maunya sekarang. Ya kalau Abdi tetap memilih marah, tetap telur ceploknya belum akan jadi. Terus akhirnya 5 menit berlalu, misalnya dia masih marah-marah. Ya sudah selesai, telur ceplok jadi. Terus misalnya terus kita bilang, ini telur ceploknya. Sampai telur ceploknya jadi, apa yang Abdi lakukan? Dia gitu, marah-marah. Sekarang yang ngerasa gimana? Capek kan? Marah-marah, coba bikin capek. Coba kalau dari tadi Abdinya mau tenang, marahnya sekali, nggak usah dipanjang-panjangin, Bunda sudah tahu bahwa Abdi marah, tapi udah sekali aja, nggak usah dipanjang-panjangin. Terus Abdinya memilih, ya udah deh, supaya bisa nggak bosan, aku main apa dulu. Kan Abdinya jadi senang ya, sama nunggu telur ceplok, betul kan? Nah, jadi cara seperti itu perlu diolah dan dilatih setiap hari. Kalau waktu kecil belum sempat, sekarang aja dilatihnya. Dimulai dengan tadi nanya, Adek kenapa sih marah? Mungkin butuh waktu berhari-hari untuk kita terhubung lagi sama perasaan anak kita. Untuk anak kita tuh mau cerita lagi apa adanya dengan kita. Kalau sudah mulai cerita apa adanya, baru kita ajak dia melatih emosinya. Gitu. Dan itu harus dimulai dari orang tuanya. Jangan sampai kita melatih anak kita, melatih emosi, mengajarkan mereka supaya jangan gampang marah. Yang kelihatan tiap hari orang tuanya marah-marah, itu juga nggak boleh. Orang tuanya berantem terus. Bapak sih gini-gini, ibu sih gini-gini. Ya, kalau kayak gitu terus, jadi mudah ketebak anak copy paste dari siapa. Makanya mulailah mengelola emosi dari ayah bunda sendiri. Dan kemudian banyak ngasih penjelasan dengan bukan penjelasan, banyak ngajak ngobrol ke anak tentang emosi, lalu nanti latih cara anak mengelola emosi. Begitu ya. Sudah 11.24. Saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Ya, baik, Masya Allah. Semoga penjelasannya cukup jelas dan bermanfaat ya buat Mbak Mas semuanya. Ini karena sudah di penghujung acara ya, tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa nanti di penutup akan dopres nama-nama yang nanti akan saya sebutkan. Nah, sebelum saya lanjut ke dopresnya, mungkin ada penyampaian terakhir dari Teh Elma mungkin buat Mbak Mas yang hadir di sini gitu. Silakan Teh. Ya, baik. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya kalau dari saya ada kalimat yang lugas sepanjang penyampaian saya tadi. Semua yang baik dan benar itu berasal dari Allah. Semua yang salah dan kurang berasal dari saya sebagai manusia. Dan saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Pesan terakhir dari saya mengajak ayah bunda semua untuk memastikan anak-anak kita mendapat hak untuk memiliki orang tua yang terbaik. Orang tua yang terbaik bukan orang tua yang rajin ikut kelas parenting, bukan. Tapi orang tua yang mau duduk bareng sama anaknya dan melihat anaknya apa adanya. Tanpa persepsi yang negatif, tanpa asumsi-asumsi yang buruk, tanpa label-label negatif, benar-benar dilihat apa adanya. Ketika anaknya terlihat emosinya tinggi, kita tidak mengecapnya sebagai pemarah, tidak mengecapnya sebagai baperan. Kita benar-benar melihat, oh anak saya sedang marah, apa ya yang dia butuhkan, apa ya yang bisa saya bantu. Dengan begitu harapannya anak-anak benar-benar terhubung sama kita sebagai orang tua, kita benar-benar terhubung sama pasangan kita, dan oleh karenanya nanti jadi keluarga yang kompak dan bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Karena sesungguhnya ketika kita berkeluarga, Allah sudah menentukan di Lauhul Mahfuz sana, sudah ditentukan keluarga ini akan aku beri tugas kehidupan apa. Tapi
nggak akan pernah kita sampai ke tugas kehidupan itu kalau kita masih sibuk dengan hal-hal kecil setiap hari, termasuk dalam relasi kita dengan orang tua, antara orang tua dan anak. Dan relasi-relasi kecil, masalah-masalah kecil dalam relasi itu justru bisa jadi bola masalah besar ke depannya. Jadi saya mengajak ayah bunda untuk duduk bersama dengan anak-anak, mengamati mereka apa adanya, menerima mereka apa adanya, lepas dari label negatif, persepsi negatif, asumsi yang buruk, benar-benar diamati apa adanya, dan merespon sesuai kebutuhan mereka apa adanya. Semoga Allah memudahkan kita semua melihat dengan mata hati yang jernih, pikiran yang terbuka, perasaan yang bahagia dan penuh syukur atas kehadiran anak ini, dan mudah-mudahan syukur kita itu menjadi berkah dan menjadi amal buat kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi buat anak-anak kita. Terima kasih dari saya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya buat Teh Elma Pria ya sudah menyempatkan waktunya buat sharing dan memberikan kebermanfaatan yang Masya Allah benar-benar hebat sekali ya, bisa langsung dipraktekkan sama Mbak-mbak semua di sini selaku orang tua. Baik, mungkin lanjut saja ya. Di sini akan beberapa nama nih ya, Mbak Mas Mitra, akan beberapa nama yang akan saya sebutkan. Jadi ini adalah nama pemenang ya dari Dopras yang sudah diinformasikan. Jadi yang namanya nanti disebut silakan konfirmasi di kolom chat dengan ketik hadir ya. Nah, nanti akan kami hubungi sesuai nomor yang sudah ada di data kami, yang ada di forum yang sudah Mbak Mas isi. Nah, untuk yang disebutkan namun tidak ketik hadir di kolom chat, hadiahnya ini kami anggap hangus dan akan dipilih nanti dari nama anak yang sudah order Muslim TV sebelumnya. Jadi nanti akan diganti gitu. Makanya ini setelah saya sebutkan, silakan langsung ketik hadir ya di kolom chat. Oke, untuk yang pertama selamat untuk Mbak Tutun Susilawati. Silakan ketik hadir ya Mbak ya. Kalau misalkan ada, suara saya jelas ya. Semoga aja jelas. Lalu yang kedua ada Mbak Sumarliah. Ada Mbak Sumarliah. Tadi ada Mbak Tutun Susilawati, Mbak Sumarliah. Silakan yang hadir ketik hadir. Lalu ada Mbak Mawar. Ada Mbak Mawar. Ya, yang ketiga. Lalu yang keempat ada Mbak Lesdi Saputri. Ya, ada Mbak Lesdi Saputri. Masih hadir semua ini yang disebutkan? Sepertinya belum ada tanda-tanda ya. Wah, Mbak Lesdi Saputri hadir. Masya Allah. Oke, selanjutnya ada Mbak Lutfianti. Silakan kalau misalkan hadir. Lalu selanjutnya ada Mbak Lela Nurlela. Ada Mbak Lela Nurlela. Silakan ketik hadir sebelum hangus ya. Oke, lalu selanjutnya ada Mbak Anija Yuwarni. Anija Yuwarni. Silakan ketik hadir kalau misalkan ada. Lalu selanjutnya ada Mbak Titin Suhartini. Mbak Titin Suhartini. Sepertinya belum ada tanda-tanda. Oke, lanjut. Ada Mbak Melawati. Oke, ada Mbak Melawati. Sepertinya belum ada juga. Silakan kalau misalnya ada langsung ketik hadir. Lalu ada Mbak Fida Ajijah. Mbak Fida Ajijah. Yang kalau misalnya hadir silakan ketik hadir di kolom chat biar bisa diklaim hadiahnya. Lalu ada Mbak Nur Fadilah. Mbak Nur Fadilah. Lalu selanjutnya ada Mbak Evi Suniati. Mbak Evi Suniati. Lalu selanjutnya ada Mbak Rahmayana Effendi. Ini Mbak Mas Rahmayana Effendi. Silakan. Ini baru beberapa aja ya. Baru 2 orang malah yang ketik hadir nih. Baru Mbak Devi sama Mbak Lesdi Saputri. Yang lainnya mana nih? Ini selanjutnya ada Mbak Ningsih. Mbak Ningsih. Silakan ketik hadir. Sepertinya ada ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Esa Ningrum. Mbak Esa Ningrum. Lalu selanjutnya ada Mbak Nunung Soleha. Ya, Mbak Nunung Soleha. Silakan ketik hadir.
Lalu selanjutnya ada Mbak Dwi Putri Marhumah. Mbak Dwi Putri Marhumah. Ya, baru Mbak Ningsi ya. Terakhir, silakan yang disebutkan Mbak Dwi Putri Marhumah. Lalu selanjutnya ada Mbak Emi Hibatul Mukodimah. Mbak Emi Hibatul Mukodimah. Oke. Lalu selanjutnya ada Mbak Tika Aziz. Mbak Tika. Lalu yang terakhir ada Mbak Triana Indrawati. Nah, ini ada 20 ini ya, 20 Mbak Mas yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, Mbak Emi hadir ya. Yang baru nulis itu baru beberapa ya, 4 kalau nggak salah. Ayo silakan, saya kasih waktu 1 menit nih yang tadi disebutkan, silakan langsung ketik hadir. Kalau misalkan tidak ketik hadir nanti akan kami ganti ya. Nah, tadi buat Mbak Mas yang tadi hadir, ada Mbak Lesti, Mbak Emi, Mbak Tika, Mbak Ningsi, Mbak Nunung ya, Mbak Devi juga. Nanti akan dihubungi oleh tim Muslim Kidis terkait mengeklaim untuk hadiahnya. Saya ucapkan selamat dan semoga bisa bermanfaat ya untuk hadiahnya. Terus juga buat Mbak Mas nih yang masih belum ada kesempatan, jangan bersedih hati karena kita akan bertemu lagi di part-part Muslim Kidis Talk selanjutnya. Jadi di sini baru part pertama yang sudah seru banget ya ngobrol sama Teh Elma. Mungkin di pas selanjutnya kalau misalnya Mbak Mas request ya mau sama Teh Elma lagi juga mungkin bisa ya. Atau mungkin mau sama pemateri lain, kita insya Allah nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh tim Muslim Kidis atau reseller Muslim Kidis yang ada di sini. Oke, baik, karena sudah di penghujung acara, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya nih buat Mbak Mas yang sedang puasa ya, sudah menyempatkan waktu berharganya untuk acara ini. Semoga bermanfaat ya. Saya langsung undur diri. Saya Yani dari tim Muslim Kidis mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mas. Sampai jumpa. Matiin. Izin tip ya Mbak. Assalamualaikum.